Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 30 Januari 2024. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama, kitab kedua Samuel, akan kita dengarkan bagaimana Daud meratapi kematian Absalom anaknya yang ingin membunuhnya. Ketika terjadi pertempuran dan pengejaran, Absalom tergantung pada pohon terbantin. Maka Yoab, anak buah Daud, mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditekannya ke dada Absalom dan mati. Ketika hal itu dikabarkan kepada Daud yang mendengar bahwa Absalom anaknya telah mati, sangat sedih dan berkabung. Ia menangisinya sambil berkata-kata dan berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Kabar sukacita yang dibawa oleh anak buah Daud menjadi kedukaan dan perkabungan, karena Daud menangisi Absalom. Dari bacaan Injil, 2 kisah mukjizat ditampilkan dalam bacaan Injil. Ketika Yesus diberitahu oleh Yairus bahwa anak perempuannya sedang sakit, hampir mati, dan diminta agar meletakkan tangan di atasnya sehingga sembuh, Yesus pun pergi ke rumah Yairus. Tetapi dalam perjalanan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Berujar dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan memang ketika ia menjamah jubah Yesus, berhentilah pendarahannya. Yesus mengetahui itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Dan ketika perempuan dengan ketakutan mengaku apa yang dilakukan, Yesus mengatakan, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sementara itu, utusan dari keluarga Yairus berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?"
Yesus memberikan peneguhan, jangan takut, percayalah saja. Dan benar, Yairus dengan Yesus dan ketika muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes masuk ke rumah Yairus. Dan akhirnya anak itu disembuhkan, dipegang tangannya, dan berkatalah Yesus, talitakum, yang berarti, "Hei anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan akhirnya anak itu pun bangun. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mencoba mencermati bacaan-bacaan hari ini untuk dijadikan titik permenungan kita. Absalom, anak Daud, hendak membunuh Daud, mengancam kematian Daud. Namun Daud berharap anaknya tetap hidup. Ia tidak dendam. Ia tetap mengasihi anaknya. Maka ketika dikabarkan bahwa Absalom mati, Daud sangat berduka cita. Daud meratapi kematian Absalom. Dan ia berandai-andai, seandainya ia boleh menggantikan kematian Absalom, ia rela. Cinta seorang ayah kepada anaknya mengalahkan dengki, iri, balas dendam. Daud menginginkan kehidupan dan bukan kematian. Berkaca dari sikap Daud, kita juga boleh bertanya, apakah dengki, iri, dendam menguasai kita sehingga melupakan cinta kasih? Kita mencoba meneladani Daud agar mengutamakan cinta kasih daripada sikap-sikap egois, benci, dendam, dan sebagainya. Maka poin yang pertama, mari kita teladani sikap Daud yang mengedepankan kehidupan dan bukan kematian. Dari bacaan Injil sangat jelas pesannya. Baik perempuan yang sakit pendarahan maupun Yairus menunjukkan sikap imannya. Ia tidak hanya beriman dalam pikiran, tetapi diwujud nyatakan. Perempuan yang sudah sakit pendarahan begitu lama, ketika mendengar mengenai Yesus, ia yakin, percaya bahwa Yesus akan mampu untuk menyembuhkan dari sakitnya. Dan imannya begitu kuat. Asal saja ku jamah jumbe jubahnya, aku akan sembuh. Ia yakin tidak perlu Yesus berkata apapun, bertindak apapun, hanya ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Maka Yesus hanya menegaskan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sementara itu, Yairus pas sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia pergi memohon kepada Yesus agar Yesus menumpangkan tangan kepada anak itu. Dan anak itu
akan sembuh. Dalam perjalanan iman itu digoyangkan. Di mana utusan dari keluarga Yairus mencegat Yesus dan Yairus. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Tapi Yesus menegaskan, jangan takut, percaya saja. Yairus pun percaya, dan ketika sampai di rumah, ia menemukan anak sakit itu, yang mati itu dibawa kepada Yesus. Dan akhirnya ketika dijamah Yesus, disembuhkan dari kematiannya, anak itu hidup kembali. Iman Yairus dan iman perempuan begitu kuat, tidak menghiraukan apapun kata orang, karena ia lebih mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mampu beriman dengan cara mengkonkretkan, mewujud nyatakan iman itu dalam hidup yang nyata, sehingga kita mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah? Bagaimanakah iman kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau tunjukkan kepada kami bagaimana beriman yang benar, tidak hanya di kepala, tapi dikonkretkan dalam hidup yang nyata, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia-Mu. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang hilang, kadang rapuh, kuatkanlah, agar dalam situasi apapun kami tetap percaya kepadamu. Semoga dengan demikian iman umat-Mu semakin mendalam. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih setia-Mu dan semakin mengandalkan Engkau. Semoga Engkau senantiasa menjaga, membimbing, memberkati umat-Mu dari segala kesulitannya. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, agar kita memiliki hidup yang sehat. Kalau kita sehat, kita membantu juga orang lain sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja, support gereja, ambil bagian dalam karya gereja, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dana, agar akhirnya sungguh-sungguh memberikan peneguhan iman. Maka terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam karya gereja itu. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati panjenengan semua. Terima kasih juga untuk
Panjenengan yang telah mengumpulkan untuk korban gunung berapi di Flores NTT akan segera kita tutup dan kita salurkan kepada mereka yang berada di Flores. Mudah-mudahan dapat membantu mereka meringankan penderitaan dan kita mendapatkan kasih karunia Allah. Mari bersama-sama kita mencoba untuk selalu memilih yang terbaik. Saya ingatkan tanggal 14 Februari, hendaknya kita semua pergi ke TPS untuk mencoblos sesuai dengan hati nurani. Kita berdoa semoga pemilu berjalan adil, aman, lancar. Semoga tidak ada hal yang mencurangi pemilu kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.